gitu, karena memang Kak Jack ini pelayanannya mengutamakan pelayanan itu banget gitu. Pulang di wilayah Sumber Baru, Tambul yang masih keterusan gitu. Dan saya nggak nyangka kalau jalannya akan sesulit itu. Banyak yang menganggap kurir atau perempuan yang bekerja sebagai kurir atau apalagi ojek lokal gitu ya, itu kayak malu atau gimana gitu kan. Selain Kak Jack, apa profesi kalau kesehariannya itu saya di Satpol PP. Terus cancel wis. Endingnya nasinya saya makan sendiri 2 bungkus. Dari Banyuwangi lewat enggak, maksudnya dari Jember. Ya, dari Jember ke Banyuwangi mana? Genteng. Atuh wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Motivasi Pinggiran bersama saya Agus Gunawan dan Mbak siapa ini? Halo, nama saya Niar, Pak. Mbak Niar. Mbak Niar. Usia berapa Mbak sekarang Mbak? Saya sekarang usia 26 tahun. 26 tahun. Sudah menikah? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Oh, apa dong harusnya? Ya masih proses. Masih proses ya. Oke. Baik, kita akan mengulas berkaitan dengan ini Mbak Niar, pertanyaan tentang berkaitan dengan Kak Jack ya. Karena beliau masih usia 26, sudah ngojek berapa kali? Berapa tahun? Sorry. Saya gabung di Kak Jack itu sudah 1 tahun, Pak. Oh, baru 1 tahun. Iya, 1 tahun. Sebelumnya aktivitasnya apa? Saya sebelumnya bekerja di studio foto. Studio foto. Di Niar Media Jember. Bagian apanya? Kebetulan kayaknya semuanya ya, fotografer juga, editing juga gitu. Oh, pinter berarti edit ya? Masih biasa aja lah. Oke. Baik, Kak Jack, Mbak Niar selama setahun, apa ada nyambi lain selain Kak Jack sekarang? Kebetulan Cek lain masih kita kalau untuk ke Kak Jack kita fokus ke Kak Jack aja kalau untuk kurir. Tapi saya juga masih jaga stand gitu. Punya tetangga sih sebenarnya. Gitu. Nyambi ya? Iya. Nyambi. Tapi lebih fokus ke Kak Jack. Oh, Masya Allah. Gitu. Berarti sudah setahun nyambi di luar, fokusnya ke Kak Jack. Iya, betul. Ini Mbak. Berarti Kak Jack sistemnya apa ini? Mbak Niar itu kontrak atau bagaimana atau apa itu? Jadi kayak gojek freelance. Iya, jadi gini, Kak Jack itu ojek lokal di Jember, terutama di Jember Kota. Wilayahnya itu mencakup semua Jember sebenarnya, Kak. Cuma kita fokusnya memang kebanyakan CS Kak Jack itu dari Jember Kota. Gitu. Jadi karena begitu, saya juga kadang orderan. Jadi jadi perkenalkan nama saya Niar, saya admin dari Kak Jack. Sebelum saya admin, saya juga kurir. Terutama di kurir perempuannya. Gitu. Jadi memang kurir perempuan sangat ini ya, sangat minim dan menurut saya sangat dibutuhkan ya. Karena banyak CS atau pelanggan Kak Jack yang notabene memang sudah sepuh, terus perempuan seperti itu. Mereka biasanya lebih mencari atau ingin request gitu ya, ingin kurirnya itu perempuan. Seperti itu. Benar. Kalau di Kak Jack itu berapa kurir yang perempuan, Mbak? Untuk sebenarnya kalau dari dulu sudah banyak ya, Pak. Cuman memang untuk yang aktif di beberapa hari atau di beberapa waktu ini itu memang 2, Pak. 2 ya? 2 gitu. Yang lainnya cowok-cowok semua? Yang lainnya cowok-cowok semua. Masya Allah. Ganteng-ganteng lagi, Pak. Berarti yang cantik cuma 2 orang? Iya, karena hanya ada 2 gitu. Mbak Niar, pernah nggak mungkin selama ini kalau berarti ngurir itu ada pengalaman apa ya yang menarik untuk diceritakan? Yang pertama barangkali yang ini, yang pengalaman yang apa ya, yang sedih dulu, yang bahagia? Yang bahagia dulu ya? Bahagia dulu ya. Sebenarnya selama saya bergabung di Kak Jack itu pengalaman bahagia itu banyak sekali. Karena pelanggan yang biasa saya untuk take over itu biasanya pelanggan yang udah usia sepuh, perempuan seperti itu. Jadi ketika saya mendapat penumpang yang usianya sepuh, kadang mereka curhat, Pak. Curhat tentang, aduh Niar, saya jauh dari anak saya kayak gitu-gitu. Jadi bersyukur ada
kurir perempuan gitu. Jadi kayak itu sebenarnya dari Kak Jack sendiri, karena kita memang fokusnya melayani pelanggan gitu kan. Ya ketika ada pelanggan yang cerita atau curhat tentang keluarganya gitu, kita terima dengan baik gitu, sangat didengarkan gitu. Bisa jadi teman curhat juga Pak, bener. Dari nggak ada layanan curhat. Atau mungkin kita bisa nanti ada ini ya, helper layanan curhat gitu ya. Nanti kita insya Allah lah. Nanti kedepannya kita ini ya. Oke, inovasi ya. Boleh. Karena banyak pelanggan kita memang cerita Pak. Cerita, ya? Nggak cuma ke saya sebenarnya, tapi ke kurir-kurir yang lain, terutama kurir-kurir laki-laki juga gitu. Karena memang Kak Jack ini pelayanannya mengutamakan pelayanan itu banget. Gitu. Jadi memang fokusnya ke situ. Itu yang berarti pengalaman yang bahagia. Diceritakan gitu ya. Sudah ada lagi yang pernah mungkin yang bahagia, kayaknya semuanya bahagia ya. Dapat tips yang apa? Dapat tips apa? Yang lebih atau tips ya. Kalau tips itu kayaknya kurir-kurir yang lain juga pasti ya. Namanya pelanggan, alhamdulillah banget pelanggan Kak Jack itu royal, mereka juga baik hati gitu. Jadi ya mungkin adalah kalau nggak dapet tips mungkin dapat ini minum, dikasih minum atau dikasih makan dulu kayak gitu Pak. Gitu. Kalau Mbak Niar pernah pengalaman sehari dapat berapa pelanggan Mbak? Paling banyak? Alhamdulillah kita karena memang kurir perempuan itu nggak cuma di penumpang perempuan Pak, jadi bisa untuk beli makan, untuk belanja, belanja itu sangat dibutuhkan biasanya kurir perempuan. Terus sama beli mungkin kayak ya beli makanan kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak ya. Kalau dihitung per harinya mungkin ya banyak ya Pak ya gitu. Pokoknya lebih dari 10 mah bisa gitu. Alhamdulillah. Baik. Terus ini sudah bagiannya atau mungkin ada cerita lain? Kalau cerita lain apa ya? Bapak pengen cerita apa dari kami? Kan aja. Berarti sekarang ke arah yang sedih. Kalau pengalaman yang agak sedih ya. Sebenarnya sedih itu ketika ngurir atau gimana? Mungkin ke ini aja ya, ketika di jalan tiba-tiba ban kempes, bocor, itu pengalaman banget gitu. Ketika kita udah ambil orderan, udah semangat, udah siap, udah pakai jaket, helm, sarung tangan, masker segala macam, tiba-tiba di jalan bannya bocor. Nah itu sedih banget sih itu. Jadi kan mau nggak mau harus bilang ke admin, Pak maaf ban saya bocor, jadi kayak mohon maaf juga ke pelanggan juga, mohon maaf nggak bisa, jadi dilempar ke kurir yang lain kayak gitu Pak. Iya. Terus berarti lempar ke tempat lain ya atau orang lain? Bukan, ke kurir kita yang lain. Jadi gitu. Kak Jack kurirnya nggak cuma saya aja. Kurir Kak Jack itu ada sekitar 25 lebih. Masya Allah. Gitu. Dan ya jadi kalau ada satu kurir yang terkendala itu nanti akan dilempar ke kurir yang lain Pak. Gitu. Ya. Berarti itu ya, berarti pengalaman sedih. Iya, mungkin pengalaman enggak barangkali sudah nyampe di telepon nggak bisa seperti itu yang pengalaman. Oh iya, itu pasti banget. Pernah. Itu pernah banget. Gimana? Ya, kita kan namanya kurir ya. Kadang ketika kita udah jalan, terus di jalan ternyata macet atau kena hujan, terus atau ada bahkan tempat resto atau tempat kafe gitu yang antriannya panjang banget sampai 1 jam 2 jam gitu kan. Akhirnya kadang kita menjelaskan ke customer itu juga bingung. Maaf Pak, ini harus menunggu sekitar 1 jam. Nah udah, masa 1 jam gitu. Jadi kayak ya udah maaf Pak. Jadi kalau saya mendapat pengalaman kayak gitu, saya langsung foto kafenya, saya langsung foto cekrek. Maaf Pak, saya lagi antri gitu. Ini saya lagi antri. Jadi antriannya memang sepanjang ini kayak gitu. Kalau makanya kadang di saat ditelepon, oh iya bentar tunggu karena udah ini kali ya, udah nunggu kelamaan kali ya. Jadi kayak ya udah. Tapi kita kan memang fokusnya ke pelayanan pelanggan. Jadi memang kita harus semangat sih tiap hari gitu. Tapi pas saat itu yang order yang panjang tadi itu tetap dibayar atau gimana? Tetap alhamdulillah pelanggan kita baik-baik ya Pak semuanya. Jadi ketika kita dapat kendala pun kita bilang, karena kita juga kalau di jalan kita bilang Pak ini kendalanya ini, terus gitu. Jadi kita ada harus antri sekian lama gitu. Benar. Jadi dari gitu mungkin pelanggan juga akan mengerti gitu. Benar. Kalau pelanggan mengerti ya langsung, oh ya Mbak terima kasih maaf ya ini lama banget gitu. Jadi seperti itu. Pernah nggak pengalaman Kak Niar dapat order jauh? Jauh pernah dulu
sekitar beberapa bulan yang lalu saya dapat penumpang dari Argopuro. Argopuro. Jadi ceritanya ini kalau boleh saya cerita ya. Cerita. Jadi ada salah satu penumpang kami, pelanggan kami itu dari perumahan Argopuro. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di perumahan Argopuro. Terus dia waktu itu kayak keluarganya mungkin ada yang berpulang gitu Pak. Iya, jadi dia harus pulang di wilayah Sumber Baru. Tanggul yang masih keterusan gitu. Dan saya nggak nyangka kalau jalannya akan sesulit itu gitu. Terus saya bilang, ya Allah ini sulit banget gitu. Jalannya tuh naik Pak, habis naik nanti turun, saya belok lagi gini. Jadi emang itu ekstrim ya. Buat perempuan itu ekstrim buat saya pribadi gitu kan. Tapi karena kita memang ya udah oke, jalanin gitu. Tetap semangat sih. Paling jauh ya? Itu jauh banget. Sumber Baru, dari Jember ke Sumber Baru itu berapa jam ya, makanya itu. Sumber Baru perbatasan ya? Perbatasan Jember Lumajang ya itu. Allah, itu gitu. Yang ekstrim menurut saya ya. Iya, jalannya juga ekstrim sih. Pernah nggak ditipu? Ditipu, alhamdulillah admin kami bekerja dengan sangat baik. Jadi admin itu sudah mungkin ini ya Pak ya, admin kami karena mungkin banyak sekali pelanggan kami, pelanggan Kajek. Jadi admin itu sudah tahu mana yang orderan fiktif, mana yang orderan beneran gitu. Jadi admin udah bisa membedakan. Ini orderan fiktif nih gitu. Ini orderan beneran. Jadi kalau yang fiktif itu udah langsung disingkirin kayak gitu. Stop ya, nggak usah jalankan lagi. Iya. Oke. Tuh Mbak Niar, pengalamannya luar biasa. Pengalaman ini Mbak agak ekstrim, berbahaya atau misalnya apa ya? Kayak ada hal aneh atau gimana, goib atau gimana? Kayaknya kalau hal goib bisa ditanyakan ke kurir yang lain ya. Gitu. Mungkin pengalaman kurir yang lain, ya, terutama laki-laki ya, yang udah senior itu mungkin pengalamannya lebih banyak, lebih serem-serem juga. Gitu. Kalau saya sih kalau orderan malam saya belum bisa gitu. Jadi bukan stop sih, mau ngambil, tapi kadang ada beberapa momen yang saya tidak bisa gitu Pak. Jadi ya mungkin kurir-kurir yang lain pengalamannya lebih banyak gitu. Tapi di usia 26 ini Mbak Niar, misalnya ini kan ada teman-teman nih cewek-cewek yang lain, nggak malu dia ngocek seperti itu? Itu dia Pak. Gimana? Itu benar. Jadi banyak yang menganggap kurir atau perempuan yang bekerja sebagai kurir atau apalagi ojek lokal gitu ya, itu kayak malu atau gimana gitu kan. Tapi saya pribadi ketika saya tahu ada Kak Jack di Jember, ada ojek lokal, saya sangat excited buat gabung. Karena buat saya kenapa saya harus malu, kenapa saya harus minder kalau apa yang saya cari itu halal, nggak merugikan orang lain, tidak bergantung sama orang lain gitu kan. Jadi ketika saya ada kesempatan itu datang ke saya, kenapa saya harus malu gitu. Orang tua nggak pernah mempermasalahkan? Alhamdulillah keluarga, ya benar. Keluarga saya sih suportif ya. Jadi mereka mendukung. Jadi kalau memang harus ya udah nggak apa-apa nih ya, kalau memang harus bekerja ya udah semangat, kerjain dari hati gitu. Jadi kalau kita kerja dari hati tuh Pak, pelanggan itu seneng. Gitu ya? Iya. Jadi kita senyum, kita menebar senyuman, orang cerita ke kita dengerin gitu. Jadi orang tuh akan balik lagi, pesen lagi ke Kak J kayak gitu. Terakhir Mbak, enggak? Terakhir ya ini. Terakhir. Biar nggak panjang-panjang. Enggak menerima orderan, tapi Mbak Niar itu dalam posisi tidak mood, males atau mungkin mohon maaf kalau perlu kan biasanya datang bulan. Benar, itu benar banget. Enggak, pengalaman. Sebenarnya itu bukan pengalaman ya Pak, itu sering kali tiap bulan. Jadi gini, kami kan perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi setiap bulan. Pasti ada momen-momen yang dilep lah, apa sakit perut apa segala macam itu kan. Tapi kita kan juga udah terbiasa. Jadi kan saya usia udah 25 tahun ke atas. Jadi selama 25 tahun selama ini saya udah terbiasa dengan seperti itu. Dengan dilep, rasa sakit gitu. Jadi tapi dari situ saya tuh udah bisa, bukan ngakalin apa ya bahasanya ya. Udah bisa kalau udah mulai muncul rasa sakit, saya udah langsung bisa tahu, oke, saya butuh ini gitu Kak. Jadi saya udah langsung saya sembuhkan dulu,
Kalau saya udah merasa sehat, saya udah baikan, ada orderan masuk, ya kenapa enggak gitu. Langsung aja ambil gitu. Dengan Mas siapa? Bima. Mas Bima. Saya panggil Mas apa Pak ini? Terserah Mas. Mas Bima usia berapa ini? Saya baru 43. Masya Allah. Oke. Mas Bima gabung di Kak Cek berapa lama? Saya baru sebelum Baru sebelum puasa kemarin. Puasa kemarin. Iya. Oke. Sebelum puasa kemarin. Ojek lain? Ojek lain juga sama. Ojol Baru. Ojol juga? Iya. Ojol maksudnya ada Grab atau gimana gitu? Iya. Oh, Maxim, Masya Allah. Maxim. Macam-macam lah pokoknya. Iya. Multi. Double. Oke. Mas Bima selain Kak Cek apa profesi Kalau kesehariannya itu saya di Satpol PP di kecamatan. Bukan kecamatan. Iya. Kira-kira di PMK ya? Enggak. Kecamatan. Oke, di kecamatan. Tapi aman ya? Aman. Saya masuk di sini. Aman. Oke. Mas Bima puasa kemarin berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oke. Sudah ini kenapa kok nyambi kan Pol PP kan sudah PNS ya? Belum. Belum. Karena kemarin hari kan ada P3K. Terus kebetulan alhamdulillah belum katut. Sehingga kita tadi anak mau kuliah, terus sekolah udah mau SMP, mau SMA yang satunya. Jadi ya apa cari tambahan. Oke. Berarti Pol PP selama berapa lama ini? Saya di Satpol PP sudah 13 tahun. 13 tahun ya? Iya. Oh ya, berarti sistemnya kontrak berarti? Iya, kontrak sama di OPD. OPD ya. Okay. Baik, berarti anak yang pertama kuliah. Mau kuliah. Baru keluar SMA. Oh, berarti sudah penerimaan? Diterima? Iya. Belum. Masih belum. Oke. Anak yang kedua SMA, yang ketiga? Yang pertama baru keluar SMA. Oh, gitu. Yang kedua masih mau kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh, SMP. Iya. Berarti putranya 2? 2. Oke, Masya Allah. Mas Bima, oke. Selama 3 bulan ini punya pengalaman yang perlu di-share ke teman-teman motivasi pemikiran nggak? Misalnya berkaitan dengan apa? Pengalaman yang seru, misalnya ketemu pelanggan yang ngasih tip banyak atau gimana gitu? Di Kak Cek ini ya kebetulan memang kebenaran pas puasa ya. Saya pas mau masuk di bulan puasa, dia kata orang Jawa rekoso temenanan. Jadi sambil puasa sambil ojek. Terus itu kadang ada orang yang ini ngasih takjil. Jadi memang pelanggan ada yang kapan hari itu ada sempat salah satu itu, Mas yang satu buat jenengan. Loh Bu, sudah makasih. Enggak apa-apa, jenengan puasa. Iya, dikasih rezeki. Oke. Terus Mas, pengalaman yang agak sedih barangkali pernah nggak ditipu apa gitu? Kalau sedih sih kebetulan kalau yang di Kak Cek, karena kita memang pelanggannya ini memang sudah ini nggak begituan. Tapi kalau yang di satunya lagi, yang di online, pernah 1 kali saya. Oh gitu. Pernah kena order fiktif. Seperti apa? Mungkin ceritakan Mas. Jadi waktu itu minta beli makanan, saya nyampe tempat, saya foto. Dia minta mau komunikasi lewat WA. Saya foto, Bu, saya sudah nyampe. Kebetulan waktu itu ordernya rujak. Rujak kan agak lama prosesnya kan. Saya pulang ya. Sampai sana, Pak, enggak jadi, kelamaan, saya keburu lapar. Akhirnya dia minta pindah belikan nasi padang. Oke, saya cancel, saya belikan nasi padang. Berapa Bu? 2 porsi aja. Saya bawa, kebetulan waktu itu tujuannya itu di Polsek Ajung. Saya ke sana nyampe Polsek, saya disuruh nunggu di luar awalnya. Saya foto Bu, saya nyampe. Ternyata enggak bales. Lama, Pak, balik lagi Pak ke warung, saya belikan pulsa. Aduh, penipuan ini guys. Gitu saya. Aduh guys. Saya cancel. Waktu itu akhirnya saya balas, saya telepon kok tidak diangkat, saya sudah di Polsek di dalam. Akhirnya saya masuk ke yang piket, Pak ada nama ibu ini, kalau ibu ini tidak ada, kalau ini ada.
Loh, nomornya Pak, saya kasih tahu nomornya, nggak ada Mas, sama kena tipu. Sini sering dipakai penipuan kayak gitu. Waduh, ya opo ini? Akhirnya nomor saya diblokir. Saya telepon bolak-balik, saya diblokir. Oke. Wis cancel wis. Endingnya nasinya saya makan sendiri 2 bungkus. Seumur-umur dulu saya juga pernah ngojek 2017. Oh gitu. Di Oke Jack. Oke, cek. Ya alhamdulillah nggak sampai kena fiktif. Baru kali ini saya baru kena fiktif itu. Wis, Kecewa Mas ya? bener-bener kecewa sebelumnya. Oke. Tapi ya nggak apa-apa lah buat pengalaman. Oke. Nggak pernah selama 3 bulan nggak pernah ini. Kalau Kak Cek aman ya selama ini aman ya. Aman. Apa yang order apa orang-orang aman lah. Iya. Langganan. Aman semua. Masya Allah. Oke. Kalau yang lain itu misalnya apa ya? Rute paling jauh. Rute paling jauh lain nih. Saya bawa penumpang ibu-ibu, Oke. sama bawa anak kecil, sama bawa tas. Nah, Dari mana ini? dari Tempurjo. Tombol Jawa. Tujuannya mau ke Arjasa. Oke. Ya. Lumayan kan Mas? Oke. Lumayan jauh. Ongkirnya aja kalau nggak salah 60.000. Masya Allah. Jadi ibunya di belakang, anaknya di tengah, saya agak ke depan. Terus tasnya kan di depan. Otomatis saya cuma dapat kursi di depan kan sedikit Mas. Jalan jauh. Senengnya cari apa orang Jawa. Iska bablas. Nyampe tempat, iya Bu, makasih, selesai. Yang terjadi non sewu ini keringgingan Mas. Keringin dipegang kayak hilang punya saya. Aduh wis. Aduh pokok wis lek iso. Saya dapat kursi agak banyak dikit lah. Coba-coba nemen gitu. Itu udah aduh wis, ampun ya. Ya gitu ya. Itu paling jauh dalam kondisi perasaannya ya. Iya. Masya Allah. Oke. Anu Mas, kan anak-anak SMP. Iya. Kalau biasanya kan kalau ayahnya, biasanya anak-anak yang muda sekarang atau gimana itu, ayahnya kerja ojek itu punya apa Malu. ya? Malu. Wah. Gimana perasaannya jenengan seperti itu? Kalau Ada. Anak saya kebetulan alhamdulillah santai semua. santai semuanya. Malah kadang-kadang itu kalau pas berangkat kadang dia ngingetin, Pak helmnya kari kurang. Ternyata kadang saya kan keburu. Kadang helm itu cuma bawa 1. Akhirnya sampai saya pas jalan paling baru 1 kilo dari rumah, anak saya WA, Pak helmnya kari. Wis balik. Alhamdulillah anak juga. Alhamdulillah ya. Iya. Istri juga. Istri sempat ya? Iya. Kalau istri kerja juga? Istri saya kebetulan kerja di Mitra Tani. Oh, Mitra Tani. Masya Allah. Oke. Rumahnya mana? Saya Jenggawa, Mas. Jenggawa. Jauh Dan ya? saya kalau ngojek itu juga menyesuaikan juga waktunya. Jadi kalau jam kerja di kantor ya tetap di kantor Kerja, pagi ya. Kalau malam nggak capek, malam keluar. Tapi kalau misalkan saya kan di Satpol PP kadang piket kan malam. Malam. Kalau malam piket, paginya kan libur free. Jalan Itu ya? saya jalan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan ini bisa mensupport itu ya, biaya anak sekolah dan yang lainnya. Alhamdulillah sebagian ya. Yes, minimal sangune aman gitu. Sangune anak-anak. Sangat rare, milik sang. Iya. Ada cerita yang mau disampaikan lagi? Yang hal yang bisa inspirasi. Ini orang? mungkin gini. Oke. Ini kan banyak ojek lokal di Jember. Boleh nyebut merek nggak? Boleh. Jadi di sini ada Kak Jack, ada Bang Jack, ada WA Jack, banyak sekali ojek lokal. Nah ini mungkin masukan juga buat pemerintah dan kap atau mungkin dari dewan atau apa. Jadi kaitannya dengan regulasi untuk ojek lokal supaya jadi persaingan itu biar apa ya sehat. Karena banyak ada yang baru-baru muncul itu tarifnya di bawah. Di bawah rata-rata. Oh benar. Jadi kita mungkin perlu dirangkul oleh pemerintah Kabupaten Jember. Itu kalau bisa dibikinkan regulasi khusus untuk ojek lokal. Entah itu bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Apa mungkin diperdakan atau apa kita nggak tahu. Jadi mungkin harapannya itu sehingga nanti ada tarif minimal dasar minimal seperti itu sehingga samalah persaingan mungkin juga regulasi tentang
di CV-kan, Oh gitu. masing-masing ini CV-kan. Atau kalau mungkin dari Pemkab pengen menonjolkan atau merangkul semuanya, dibikinkan satu aplikasi memang khusus untuk ojek lokal. Oh, jadi gitu. direkrut semua. Oh gitu. Jadi biar nggak ada kesenjangan. Mungkin seperti itu. Oke. Siap. Itu aja berarti. Iya. Oke, itu ya dari Pemkab. Siap, Semoga bisa apa ya, tercover apa ide dan masukan tadi ya. Iya. Sip. Oke, semoga sukses Mas Iya, Bima ya. iya. Di Pol PP nggak tahu takdirnya seperti apa, dari PNS gimana. Iya. Semoga Allah beri apa takdir yang terbaik buat Mas Amin, Bima. amin. Seperti itu sama-sama. Cukup Mas ya. Iya. Dengan Mas siapa Mas? Mas Awan, Mas Awan. Oke, usianya berapa sekarang Mas? usianya 35. 35, Masya Allah. Mas Awan bergabung di Kak Cek berapa lama ya? Di Kak Cek sekitar 2 tahun lah. Berapa lama? Ada ojek-ojek lain? Kalau ojek-ojek lain nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Ya, Di sini aja? di sini aja. Nggak pakai ojek online yang... Nggak pakai. Nggak pakai. Oke, Mas Awan, 2 tahun ini ada nggak pengalaman apa ya, yang inspirasi misalnya apa ya, ketemu orang baik atau misalnya dapat orderan, dapat tip banyak atau bagaimana gitu? Kalau tip banyak sih pernah dapat. Pernah. Nah, ya. Mau nggak ceritakan? Kadang apa ya, dilebihin gitu. Dilebihin. Ya. Oke. Terus kalau orang baik tuh ya kayak di Bu Yuli nih, Bu Yuli kan mereka catering, kadang dikasih uang, apa dikasih lebih. Nah, Nasi atau bang? Nasinya. Oh, nasinya. Oh gitu. Kalau selain itu, Kalau selain itu saya ini lagi merintis sekolah sih, Mas. sekarang fokus merintis sekolah. Jadi kepala sekolah berarti? Bukan, saya jadi wakilnya. Oh, oke. Swasta ya? Swasta. Di daerah mana Mas? Di daerah Arjasa. Arjasa. Ya, Oke. Pasar Arjasa itu masuk mirip. Ke barat. Ya. Oke. Kenapa kok mau dari ngojek kok sampai mau mendirikan SLB? Karena saya ini juga termasuk anggota disabilitas lah. Oh masuk. gitu. Terus? Jadi saya ini inspirasi dari teman-teman. Di sana itu banyak anak-anak dan kecil sih, keluarga itu yang mereka pengen sekolah, tapi mau sekolah ke kota itu kan jauh, Mas. Oke. Jadi contoh kayak di YPAC ada di Kaliwates. Kaliwates sampai Arjasa kan jauh. Oke. Nah, jadi mereka enggan mau melakukan karena jarak. Oh, Nah, jarak. mobilitasnya kan susah juga. Oke. Yang kedua karena biaya. Iya ya. Rata-rata kan orang yang seperti itu kurang, ekonominya ke bawah lah. Benar. Terus yang ketiga itu karena bullying. Oh, bullying. Oke. Kalau ada salah 2 sih siswa, Salah siswa. ya itu berhenti sekolah karena bullying. Dibully. Oke. Jadi mereka tidak mau sekolah. Mereka itu sekolah di sekolahan umum pada umumnya. Nah, mereka berhenti karena dibullying sama teman-temannya. Oh gitu. Jadi kita tergerak dari sana. Oke. Berarti intinya seperti itu motivasinya ya untuk mendirikan SLB tadi. Iya. Berarti masih proses atau sudah berdiri? Sudah berdiri. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Berarti berapa lama berdirinya? Berdirinya sekitar 6 bulan sih. Ini proses pengurusan perizinan. Oh, perizinan, izin operasional ya. Tapi sudah ada siswa? Sudah. Siswanya ini siswa aktif itu ada 7 orang. Kalau siswa terdaftar itu ada 17 orang. Pengajarnya ada? Ada. Pengajarnya ada 5 orang. Itu ya lulusan S1 semua PLB. Masya Allah. Oke. Nanti Mas Awan masih berikhtiar itu ya, mau membantu orang lain lah. Ya benar. Oke. Berarti kalau di dalam posisi Mas Awan ini ada nggak bullying di ojek? Kalau di ojek Sesama ojek? nggak ada sih. Masa maaf, ada apa ya? Cacat kok masih mau ngojek, itu seperti apa Mas? Oh, enggak ada. Kalau di Kajek ini enggak ada bullying. Teman-teman ini pada terbuka semua. Terbuka semuanya ya? Menghargai semuanya? Menghargai semua. Nggak pernah mencaci gitu ya? Oke. Terus tapi dalam posisi, mohon maaf, ada apa, cacat seperti itu saya bilang, itu ada nggak kendala dalam ketika ngojek seperti itu? Enggak ada sih. Aman? Aman. Yang penting kan bisa nyetir ya? Ya. Oke ya.
Sudah berkeluarga Mas? Sudah. Sudah punya putra atau putri? Putranya 2. Masyaallah. Putrinya? Nggak ada, putra semua. Oke. Umur 8 tahun sama 5 tahun. Nah, dari sini juga saya bisa berangkat karena anak saya itu yang nomor 1 itu termasuk anak autis juga. Oh gitu. Dari saya sendiri berangkat dari sana. Oh gitu. Akhirnya. Jadi gimana cara saya untuk bisa mendidik anak sendiri? Kebetulan saya sendiri kan S1 PLB juga. PLB juga. Di mana? Di Unipar. Oh Unipar, Masya Allah. Udah lulus? Proses nunggu lulus. Sudah lulus. Tinggal nunggu kelulusan. Sudah? Ya. Masya Allah. Oke. Nanti nunggu berapa lama ini? Sekitar 2 bulan lagi. Oke. Mas Awan punya pengalaman nggak enak? Mungkin pengalaman yang apa ya, ditipu atau gimana? Kalau pengalaman ditipu ojek online, Kajek nggak ya? Kajek ada, pernah. Saya ditipu 200.000. Apa itu? Seperti apa kronologinya? Nah, jadi kan ada yang order di admin. Nah, mereka itu minta belikan obat sama tespek. Nah, yang ketiga ini mengisi apa ya, saldo kayak gitu. Saya sih waktu pertama masuk Kajek. Oh gitu ya. Kenanya. Jadi kan saya nggak tahu, nggak konfirmasi admin juga. Nah, yang dua ini yang tespek sama obat saya belikan di apotek. Oke. Nah, yang ketiga ini saldo. Minta dibelikan ke Indomaret. Saya kan nggak mikir ke sana Mas. Fair aja lah. Terus saya belikan, terus kertasnya jangan sampai kelipet ya. Gitu. Oh iya siap. Nah gitu saya, iya baru saya sadar sama Mas ini sama nggak ditipu ta? Oh nggak aman gitu kan sama saya. Sama Indomaretnya hasilnya. Nah kasirnya ngomong gitu. Oh ya sudah Mas saya isi. Terus gitu, saya lihat lagi, oh iya ya, mungkin ini penipuan gitu. Akhirnya saya hubungi lagi. Terus yang customer minta nambah lagi, baru saya bayar. Saya nggak mau akhirnya, saya nggak punya uang lagi. Untungnya nggak punya uang lagi ya. Ya. Akhirnya ya itu, akhirnya saya hubungi, terus nggak bisa tentang, oh ya udah, saya fix berarti ketipu 200.000. Terus gimana perasaannya? Ya sedih sih Mas. Gimana lagi? Oke. Jadi dari situ saya jadi pengalaman lah. Nah itu. Penting pengalaman ya, daripada tipu 200 juta ya. Iya. Jadi dalam masih 200.000 ya. Oke. Itu yang sangat sedih. Sangat sedih. Pengantar yang paling jauh. Pengantarannya paling jauh di Banyuwangi Mas. Nah, Jember Banyuwangi. Wih, gimana ceritanya gitu? Asik sih, malah long trip kayak gitu lebih asik Mas. Jadi perjalanannya pun seru. Dari Banyuwangi ngelewatin Gumitel. Enggak, maksudnya dari Jember. Ya, dari Jember ke Banyuwangi mana? Genteng. Atuh wi. Ya, lumayan lah. Berapa tarifnya ke sana? Tarifnya itu 110. Oh, berarti ya. Berarti deal-dealan berarti dari awal seperti itu mari kok cocok berarti berangkat. Oh gitu. Tapi amanah ya. Berapa orang ini, Mas? 1 orang. 1 orang. Oke. Ada pengalaman yang enggak? Yang sedih lagi, Mas? Ya ada sih yang paling sedih itu yang ketipu itu sudah. Pertama-tama ya. Pertama-tama. Selanjutnya sudah aman. Enggak aman. Alhamdulillah. Sehari sudah bisa sampai berapa orderan biasanya, Mas? Bisa 5 bisa. Dari 5. Berarti sistemnya itu standby di rumah atau standby di mana aja, Mas. Oh, jadi gitu. kita admin WA lewat grup ada orderan beli makan atau antar barang helper gitu. Kita cepet-cepetan. Oke. Oh, berarti yang telepon pertama itu yang diutamakan. Oh, gitu sistemnya ya. Kalau di ojek online yang lain kan biasanya deket-deketan ya. Jadi cepet-cepetan. Oke. Terima kasih Mas, semoga usahanya lancar. Siap, amin. SLB-nya nanti lancar. Amin. Mahasiswa yang banyak lah seperti Siap, itu. amin. Dan semoga sukses. Amin. Segera wisuda. Amin. Dan terus bisa berjuang sama-sama di Kajek. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.